Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Masih bersemangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan submateri yakni kategori kata. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Kata memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kata dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna-makna tertentu. Yang kedua, kata menurut KBBI dapat diartikan unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis yang merupakan ekspresi perasaan dan pikiran seseorang. Jadi kata itu bisa berupa ucapan atau bisa berupa tulisan yang mencerminkan ekspresi seseorang. Dan yang ketiga, kata juga bisa merupakan kombinasi morfem. Morfem itu apa? Morfem adalah satuan terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Nah, ini adalah beberapa pengertian kata. Kategori kata atau kelas kata dalam bahasa Indonesia ini ada 15. Seperti yang ada dalam buku modul kalian, di situ tercantumkan 15 kategori kata. Nah, kita bahas satu persatu sehingga lebih jelas. Kata benda. Kata benda merupakan nama dari suatu benda atau yang dibendakan. Nah, ciri-ciri kata benda itu bisa berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Imbuhannya apa saja dalam kata benda? Bisa an, pean, dan kean. Selain itu, kata benda juga dapat didahului oleh kata sandang, si atau sang. Dapat pula dinegasikan dengan kata bukan. Dan dapat diperluas dengan kata yang dan dapat diikuti dengan kata kita atau itu. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kata kepandaian, berasal dari kata pandai, dapat imbuhan ke dan an. Nah, pandai itu adalah kata sifat, tetapi ketika dia dilekati dengan imbuhan ke an, jadi kepandaian, maka dia membentuk kata benda. Yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda yang menyatakan orang di sini. Nah, kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ketiga-tiganya ini ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Misalkan orang pertama, bentuk tunggalnya adalah aku, daku, atau ku. Sedangkan jamaknya itu adalah kami, kita. Nah, itu adalah salah satu contoh kata ganti orang. Berikutnya yakni kata kerja. Kata kerja itu menyatakan perbuatan atau tindakan. Nah, ciri-ciri kata kerja. Kata kerja bisa berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Imbuhan yang melekat pada kata kerja biasanya me, ber, di, kan, dan i. Selain itu, kata kerja dapat diikuti kata sedang, akan, sudah, telah, belum, dan yang lain-lain. Dan kata kerja dapat dinegasikan dengan kata tidak, dapat diperluas dengan kata dengan ditambah kata sifat. Seperti contoh misalkan bermain dengan hati-hati. Nah, itu adalah kata. Berikutnya yakni kata sifat.
Kata sifat itu menyatakan sifat atau keadaan. Nah, ciri-cirinya kata sifat dapat didahului kata amat. Misalkan amat cantik, atau dapat didahului dengan kata sangat, sangat pandai misalkan. Dan ciri berikutnya, kata sifat dapat diikuti kata sekali atau benar. Contohnya, merah sekali. Nah, dan yang ketiga, ciri kata sifat adalah dapat diulang dan dilekati imbuhan senya. Misalkan, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya. Kategori kata yang berikutnya yakni kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa. Biasanya menggunakan kata-kata tersendiri yang sifatnya kekeluargaan. Misalkan, halo saudara. Nah, saudara ini juga merupakan kata sapaan. Ingat, kata sapaan ditulis huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Nah, berikutnya adalah kata penunjuk. Nah, kata penunjuk ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Karena ini untuk menunjukkan suatu benda, maka ada dua. Ada ini sama ada itu. Ini untuk menunjukkan benda yang relatif dekat. Sedangkan itu untuk menunjukkan benda yang relatif jauh. Kategori kata yang berikutnya yakni kata seru. Kata seru itu untuk mengungkapkan perasaan. Misalkan, wah, gambarmu bagus sekali. Nah, itu jika berupa kalimat. Jika berupa kata-kata, kata seru bisa berupa kata wah, amboy, hai, aduh. Nah, itu merupakan kata seru. Yang berikutnya yakni kata sandang. Kata sandang bisa ada dua, yakni si dan sang. Si digunakan di depan kata nama diri, perkerabatan, dan kata sifat. Si Hasan sedang makan bakso. Sedangkan sang digunakan untuk mengagungkan dan nama pahlawan. Misalkan Sang Mahaputra, bendera Sang Merah Putih. Itu adalah kata sandang. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan oleh Bu Fitri. Jadi hari ini kita belajar mengenai kategori kata. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata sandang, kata penunjuk, dan yang lain-lainnya. Terima kasih, dan Bu Fitri mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.